Apa yang membuat sebuah negara yang haus investasi dan tengah berjuang untuk bangkit, tiba-tiba membatalkan kesepakatan bernilai triliunan rupiah dengan mitra utamanya? Keputusan mengejutkan yang diambil oleh Afghanistan untuk menangguhkan kerjasama pengembangan ladang minyak dengan Tiongkok bukan hanya sekadar urusan bisnis, melainkan sebuah teka-teki politik yang memancing pertanyaan. Mengapa di saat proyek yang baru berjalan kurang dari 2 tahun itu dianggap vital bagi masa depan ekonomi Afghanistan, pemerintah Taliban justru memilih untuk menghentikannya? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Pada Januari tahun 2023, pemerintah Afghanistan yang dikuasai Taliban menandatangani kesepakatan kerjasama ambisius dengan perusahaan Tiongkok untuk mengembangkan ladang minyak di 3 provinsi, Sarpol, Jaujan, dan Farab. Dengan cakupan area lebih dari 4.500 km persegi, kesepakatan 25 tahun ini digadang-gadang sebagai pilar utama kebangkitan ekonomi Afghanistan pasca perang. Tiongkok berkomitmen menginvestasikan setidaknya 8,37 triliun rupiah dalam 3 tahun pertama, dengan rencana membangun kilang minyak untuk menciptakan rantai industri yang terintegrasi. Namun, sebelum genap 2 tahun, kerjasama ini mendadak dihentikan. Alasan resmi yang diberikan Kabul adalah perusahaan Tiongkok berulang kali melanggar kontrak, gagal memenuhi target investasi, dan mengabaikan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Di balik citra negara yang identik dengan pegunungan tandus dan konflik berkepanjangan, tersembunyi kekayaan alam yang melimpah, khususnya minyak. Namun, ironisnya, sumber daya inilah yang juga membawa bencana bagi negara tersebut. Afghanistan, sebuah negara terkurung daratan di Asia Tengah, berbatasan dengan Uzbekistan, Iran, dan Pakistan. Di bawah permukaan tanahnya yang berbatu, tersembunyi cadangan minyak dan gas alam yang besar, terutama di cekungan Amudarya. Diperkirakan, wilayah ini menyimpan cadangan minyak hingga 87 juta barel, menjadikannya pusat energi yang sangat strategis. Namun, kekayaan ini juga menjadi magnet bagi kekuatan asing. Sejak invasi Amerika Serikat pada 2001, negara ini dihantam konflik selama 20 tahun, yang menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan penjarahan sumber daya bernilai triliunan rupiah. Bahkan setelah Amerika menarik pasukannya pada Agustus tahun 2021, mereka membekukan aset Bank Sentral Afghanistan senilai sekitar 155 triliun rupiah, membuat upaya rekonstruksi menjadi sangat sulit. Di tengah kondisi yang rumit ini, banyak negara dan perusahaan asing enggan berinvestasi karena tekanan dari negara-negara barat. Tiongkok menjadi salah satu dari sedikit negara yang berani mengambil langkah maju. Hubungan Tiongkok-Afghanistan sudah terjalin sejak lama, terbukti dari proyek tambang tembaga anak di selatan Kabul yang dimenangkan oleh Tiongkok pada 2008. Meski proyek tersebut sempat terhenti karena berbagai kesulitan, pemerintah Afghanistan tetap berharap Tiongkok kembali memberikan dukungannya, menyadari potensi ekonomi yang luar biasa dari tambang tersebut. Namun, kerjasama tambang tembaga ini hanyalah pemanasan sebelum proyek yang lebih besar. Pengembangan ladang minyak Amudarya senilai 195 triliun rupiah. Sebuah kesepakatan 25 tahun yang diharapkan membawa stabilitas ekonomi justru berakhir secara prematur. Apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan di luar narasi resmi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait? Kesepakatan pengembangan minyak Amudarya pada Januari tahun 2023 memberikan hak eksklusif kepada perusahaan Tiongkok untuk mengeksploitasi minyak di area seluas 4.500 km persegi. Dengan perkiraan cadangan lebih dari 80 juta barel, proyek ini dijanjikan akan meningkatkan produksi minyak harian dari 1.000 ton menjadi 20.000 ton secara bertahap. Tiongkok telah mengirimkan para ahli terbaik, mengimpor peralatan canggih senilai 147 miliar rupiah, dan membuka lebih dari 3.000 lapangan kerja, sebuah langkah yang sangat besar untuk menekan angka pengangguran. Bahkan, Tiongkok berencana membangun kilang minyak senilai 4,8 triliun rupiah untuk menciptakan rantai pasokan dari hulu ke hilir. Pada Juni tahun 2024, produksi minyak harian Tiongkok di Afghanistan telah mencapai 1.000 ton,
menghasilkan lebih dari 4,9 miliar rupiah setiap hari bagi pemerintah Afghanistan. Dengan skenario ideal, proyek ini berpotensi menyumbang lebih dari 164 triliun rupiah untuk ekonomi Afghanistan. Namun, di tengah kemajuan yang ada, pemerintah Afghanistan secara mengejutkan mengumumkan penghentian kerjasama. Alasan yang dikemukakan cukup rinci. Klaim bahwa Tiongkok gagal menginvestasikan 2,5 miliar rupiah di tahun pertama, menyebabkan proyek tertunda, masalah teknis dalam pengeboran, dan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab sosial seperti investasi komunitas dan perlindungan lingkungan. Namun, banyak pihak meyakini alasan tersebut hanyalah permukaan. Ketika sebuah kerjasama ekonomi besar berakhir tiba-tiba, jarang sekali alasannya murni tentang bisnis. Ada faktor-faktor yang lebih dalam, lebih rumit, dan lebih berisiko yang bermain di belakang layar. Mungkinkah keputusan Afghanistan kali ini terkait dengan manuver politik yang lebih besar? Sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021, mereka belum mendapatkan pengakuan penuh dari komunitas internasional. Menghentikan proyek dengan Tiongkok, salah satu dari sedikit negara yang berinteraksi secara aktif dengan mereka, bisa jadi merupakan langkah strategis untuk menarik perhatian negara-negara Barat. Dengan membatalkan kesepakatan dengan Tiongkok, Taliban mungkin berharap bisa mendapatkan pengakuan internasional yang sangat mereka butuhkan. Spekulasi ini semakin menguat dengan fakta menarik. Tepat sebelum pengumuman penghentian kerjasama, Uni Eropa menjanjikan bantuan kemanusiaan sebesar 3 triliun rupiah kepada Afghanistan. Bantuan ini, meski terlihat sebagai aksi amal, bisa jadi merupakan umpan diplomatis yang bersembunyi di balik tirai. Melalui bantuan ini, Uni Eropa mungkin berharap Afghanistan akan melakukan beberapa penyesuaian dalam kebijakan luar negerinya, termasuk menjauhi Tiongkok. Bagi Taliban, mendapatkan dukungan finansial dan diplomatik dari Barat mungkin terasa lebih menggiurkan dibandingkan mempertahankan kerjasama jangka panjang dengan Tiongkok. Meskipun demikian, ada konsekuensi serius yang harus ditanggung Afghanistan. Pembatalan sepihak ini bukan hanya menyebabkan kerugian triliunan rupiah dan hilangnya 3.000 lapangan kerja, tetapi juga merusak reputasi Afghanistan di mata investor dunia. Sebagai proyek investasi asing berskala besar pertama sejak Taliban berkuasa, kegagalannya mengirimkan sinyal bahaya bahwa lingkungan bisnis di Afghanistan tidak stabil dan tidak dapat dipercaya. Di tengah serbuan pertanyaan dan analisis, satu hal yang pasti, keputusan ini akan membentuk ulang kondisi ekonomi dan politik Afghanistan. Lantas, apakah negara ini siap menghadapi konsekuensi jangka panjang dari langkah yang diambil? Batalnya kesepakatan dengan Tiongkok menempatkan Afghanistan di persimpangan jalan yang sangat sulit. Proyek pengembangan ladang minyak Amu Darya dianggap sebagai kunci untuk memutarbalikkan nasib ekonomi mereka. Selain pendapatan pajak yang stabil, proyek ini juga diharapkan dapat menstimulasi industri pendukung. Kehilangan semua itu di tengah kebutuhan rekonstruksi yang mendesak adalah pukulan telak. Langkah ini juga akan membuat Tiongkok enggan membantu Afghanistan dalam proyek-proyek masa depan, seperti pembangunan Jalan Raya Wakhan yang akan menghubungkan Afghanistan dengan Tiongkok, sebuah proyek yang telah lama dinanti-nantikan oleh pemerintah Afghanistan untuk memperkuat konektivitas ekonomi. Meskipun Afghanistan kini menyatakan akan mencari perusahaan internasional yang lebih berpengalaman untuk mengambil alih proyek minyak tersebut, pertanyaannya adalah, akankah ada perusahaan yang mau mengambil resiko setelah melihat bagaimana Tiongkok diusir secara sepihak? Keputusan ini secara tidak langsung telah mengisolasi Afghanistan dari investasi besar-besaran, terutama dari negara-negara yang tidak terpengaruh oleh tekanan Barat. Pada akhirnya, keputusan Afghanistan untuk membatalkan kesepakatan dengan Tiongkok tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Apakah ini murni karena pelanggaran kontrak? Atau apakah ada permainan geopolitik yang lebih besar di balik tirai, di mana Afghanistan mencoba menukar kerjasama ekonomi jangka panjang dengan pengakuan diplomatik dan bantuan kemanusiaan dari Barat? Jika memang demikian, akankah bantuan 3 triliun rupiah dari Uni Eropa sepadan dengan kerugian ratusan triliun rupiah dan hilangnya kepercayaan investor yang mungkin terjadi di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawab,
Apakah langkah ini adalah sebuah keberanian untuk mandiri, atau justru sebuah langkah yang akan menjerumuskan Afghanistan kembali ke dalam ketidakpastian ekonomi yang lebih dalam?